Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi walah ma ba'da. Kepada yang saya hormati Bu Solihah Khairwati ya, kuliah online 2 ini Bu Solihah selaku paket 1 bidang akademik sekaligus DPA ya, dosen pembimbing akademiknya teruji, mahasiswa yang ujian ya. DPA-nya Sarah kan Solihah ya kan. Terus kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Wiji Harta, dosen prodi manajemen. Sebetulnya ada satu lagi nanti menyusul Bapak Sugeng Nugroho Hadi, dosen manajemen juga, dosen prodi manajemen juga, yang beliau juga akan menguji kompre mata kuliah atas nama Siti Sarah Madani 1722 berapa? Lupa. 396. 396 ya. Insyaallah Kak Sarah siap ya? Insyaallah siap, Ustaz. Ya. Marilah kita mulai ujian kompre mata kuliah ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kak Sarah, ya, perlu diketahui bahwa ujian kompre mata kuliah ini ada beberapa mata kuliah keprodian ya, mata kuliah prodi yang akan diujikan sebagai syarat lulus ya dari istighfara setelah selesai teori ya. Yang pertama pengantar manajemen, kemudian kedua manajemen operasi produksi, manajemen mutu, manajemen MSDM, manajemen strategi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan satu mata kuliah Sakofiyah, meliputi mata kuliah kepesantrenan ya. Insya Allah sudah siap semua ya. Ini berkali-kali Abi tanyakan kesiapannya karena angkatan 2017 yang pertama yang maju ini. Dan sepertinya ini tidak biasa gitu, makanya harus siap betul ya. Siap kan Kak Sarah? Takbir. Insyaallah siap. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Ya. Penguji pertama ini nanti Ustadz Wiji ya, Ustadz Wiji ya. Ustadz Wiji akan menguji biasanya apa, Ustadz? Ya, saya tadi tanya Bu Sunika, saya satu saja. Saya begitu. dikasih tugas MSDM. Ya. MSDM. Iya. Sambil menunggu para penguji yang lain bisa hadir di majelis kita, waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Wiji, barang mungkin 15-20 menit Ustadz ya, untuk MSDM. Tafadhol Ustadz Wiji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini angkatan pertama ya, Sarah ya. 2017. Iya, maksudnya 2017 baru yang pertama ini. Oke, semoga lancar ya, Sarah ya. Oke. Amin, Pak. Tak tutup biar yang kelihatan Sarah sendiri aja. Oke, saya bertanya berapa ya? 4 atau 5 aja deh. Ya. Oke, yang pertama ini tentang
Mungkin bisa disebutkan tentang ini, tentang secara sas, ya. Ini aja. Menggema, suaranya menggema. Ya, soalnya ada ininya Bu Lili. Dah saya di luar aja ya, saya tak di samping ruang sambil mepohon. Ya. Oke, apa toh lingkup dari bahasan tentang MSDM itu? Jadi pengertian dan lingkupnya apa toh, Sarah? Ya. Baik, Bismillah, izin menjawab dari pertanyaan Pak Uji Hatta. Jadi manajemen sumber daya manusia ini menurut Sarah adalah serangkaian proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengendalian, pengorganisasian, kemudian juga di sana juga ada pengadaan kompensasi sampai kepada tahap pemberhentian karyawan. Nah, dalam rangka apa sih proses-proses itu semua? Yakni adalah dengan terwujudnya tujuan yang sudah ditetapkan, di mana tujuan itu merupakan tujuan organisasi, tujuan individu, dan juga tujuan masyarakat. Nah, adapun ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia ini berbicara tentang tujuan atau peranan dari MSDM ini sendiri kan dalam rangka untuk membuat karyawan di sebuah perusahaan itu betah gitu kan. Maka peranan dari manajemen sumber daya ini juga berbicara tentang bagaimana hubungan antara ajir dan juga mustajir. Nah, maka ruang lingkupnya juga berupa tentang hal itu semua, berupa motivasi, kemudian juga bagaimana menangani reward, kompensasi, dan juga berupa tentang pendetailan berdasarkan job desk yang ada. Nah, maka di mana ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini juga nanti akan berbicara tentang macam-macam dari job itu sendiri dan sampai kepada bagaimana untuk mendetaili job desk itu gitu. Oh ternyata dari job ini ternyata dihasilkan dari observasi, kemudian juga dari wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia yang begitu luas karena bersangkutan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, seperti itu Pak Wiji, ruang lingkup dari MSDM. Ya, Sarah bisa membahasakan dengan bahasa sendiri ya. Hanya lebih berat ke tekanan manajemen secara umum dengan sentuhan MSDM. Ya, soalnya kalau bicara MSDM kan berarti runtutan kan, masuk sampai keluar kayak gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya begini, masuk ke ini dulu ya, ke landasan logikanya dulu. Biasanya kalau didasarkan MSDM itu saya selalu bedakan antara harus jelas dulu dalam konteks hubungan kerja ya. Bagaimana Sarah bisa membedakan hubungan kerja antara ajir mustajir tadi karena bicara ajir mustajir dengan hubungannya antara majikan dan budak dengan hubungan antara seseorang dalam pekerja sosial di tengah masyarakat, karena itu sering rancu sekarang. Baik, menurut Islam ini sendiri berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, tadi kan berbicara tentang hubungan antara ajir dan mustajir. Pertama yang akan Sarah tekankan dalam permasalahan ini adalah ajir itu bukan merupakan budak, gitu kan. Dia sifatnya dalam manajemen sumber daya Islam ini sifatnya equal atau seimbang gitu kan antara ajir dan mustajir, di mana si ajir ini akan memberikan manfaat gitu kan kepada mustajirnya, dan mustajir dalam rangka untuk sudah mendapatkan manfaat itu maka dia harus memberikan upahnya. Nah, maka di dalam Islam ini sendiri konsep ajir dan mustajir ini bukan antara atas majikan dengan juga pembantu seperti itu, bukan, tetapi sifatnya equal gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah gitu, tapi seimbang. Seperti itu Pak Uji. Ya, kemudian lanjutannya. Nah, ini sekarang kalau dikaitkan dengan konteks ini ya, dengan konteks konflik dan masuknya konflik industrial dulu ya. Konflik antara pekerja dengan kaum pengusaha sekarang ini yang salah mindset di mana, Sarah? Ya. Dan sebetulnya solusi itu ada di mana, Sarah? Oke. Konflik-konflik yang terjadi antara hubungan ajir dengan mustajir
banyak sekali problematika hari ini. Beberapa di antaranya seperti terkait dengan upah. Ya, betul gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tenaga kerja, ketenaga kerjaan, hal yang paling disoroti itu adalah berupa tentang upah. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa konflik itu terjadi, karena penentuan upah yang dianggap tidak sesuai gitu kan dengan logika manusia gitu kan, dimana kalau hari ini gitu kan penerapan upah itu hanya diterapkan kepada seberapa harga itu seberapa barang itu bisa diproduksi gitu kan. Jadi ajir itu ketika dia memproduksi barang, nah maka itulah upahnya gitu kan, harga dari barang tersebut. Nah ini kemudian juga ada permasalahan tentang upah minimum. Nah ini juga yang menjadi salah satu penyebabnya konflik gitu yang terjadi antara hubungan ajir dan mustajir. Dan banyak sekali sebenarnya konflik-konflik terkait dengan hubungan antara ajir dan mustajir gitu, sehingga solusi yang sampai hari ini belum diterapkan ya tadi pertama karena memang ketika kita berbicara tentang sebuah solusi, nah maka solusi itu kan sebenarnya harus sebuah solusi yang fundamental gitu kan, solusi yang merubah dari akarnya bukan hanya berdasarkan parsial. Oke, kalau misalkan kita berganti upah itu disesuaikan dengan standarisasi Islam, tetapi ruang lingkupnya itu masih berupa kapitalisme, nah maka konflik itu sebenarnya juga tidak akan tuntas secara utuh gitu, tetapi justru menunjukkan menunjukkan konflik-konflik lainnya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan cara pandang gitu ya, cara pandang masyarakat atau cara pandang masyarakat terkait dengan tenaga kerja itu sendiri. Nah, seperti yang Sarah sampaikan di awal, berkaitan dengan tenaga kerja ini kan dianggap sebagai hal yang remeh gitu kan, dia menjadi kelas bawah gitu kan, sehingga pandangan masyarakat yang ini juga membuat konflik atau kelas gitu kan di tengah masyarakat sendiri, sehingga banyak sekali konflik-konflik terkait dengan hubungan ajir dan mustajir ini. Nah, maka kalau berbicara tadi Pak Wiji tentang solusi gitu kan, sebenarnya solusinya terletak di mana sih? Nah, kita bisa lihat dari penerapan Islam secara kafah itu, Pak. Gitu. Jadi di Islam itu ada yang namanya konsep ijaratul ajir, kontrak kerja, di mana antara ajir dan mustajir ini ada akad-akadnya gitu kan, akad-akad yang jelas yang melingkupi keduanya, di mana syarat manfaat itu juga sudah diatur dengan detail di pembahasan fikih muamalah gitu kan. Manfaat itu harus diketahui, manfaat itu harus tidak menghalangi sumber manfaat dan lain-lain. Kemudian juga berkaitan dengan upah itu juga benar-benar diatur gitu kan oleh Islam, sehingga dengan penerapan Islam yang tadi ya secara kafah tadi itu adalah solusi yang paling jitu dan solusi yang paling sistemik menurut Sarah. Seperti itu Pak Wijihat. Ya, jadi memang kuncinya adalah pada apa? Pada ekualitas dan upah yang berdasar manfaat. Tapi ada yang Sarah belum sebut itu tadi, ya, yang sekarang itu yang sering konflik ada masalah tanggung kesejahteraan kan Sarah, ya kan? Ya, coba Anda sebutkan harusnya di mana yang ditanggungan kesejahteraan itu. Baik. Itu ya, yang saya maksud dengan lain yang bisa menyelesaikan. Silakan. Baik, tadi juga Sarah belum Sarah sampaikan, insya Allah akan disampaikan sekarang. Jadi berkaitan dengan upah juga, bukan berarti upah itu sebuah perusahaan dalam mengkontrak para pekerjanya itu bukan berarti memberikan upah itu berupa kesejahteraan secara umum, karena itu sebenarnya bukan lingkup dari perusahaan, tetapi itu merupakan tubuh dari negara. Gitu. Sehingga upah itu bisa diartikan bukan bagian dari tanggung jawab kesejahteraan, bukan juga jadi jaminan hidup gitu. Tapi upah itu ya tadi sekedar untuk membalas manfaat yang sudah didapatkan oleh mustajir tersebut. Gitu Sarah. Sudah? Iya, insya Allah, Pak. Iya, lah itulah mengapa saya kalau ngajar MSDM selalu saya tekankan dulu. Ini hubungannya adalah antara ajir mustajir atau antara majikan dengan budak atau antara ini seorang pekerja sosial di masyarakat kan gitu ya Sarah ya. Oke. Jadi memang di tengah-tengah para pekerja dan para pengusaha sendiri ada cara pandang yang tidak tepat kan tentang hubungan kerja ya Sarah ya. Sekarang yang kedua Sarah, sekarang kita masuk kepada tema ini, ke tema MSDM. Kalau tadi kan landasan pikirnya.
Ya, ini pertanyaan kedua tentang ini tentang MSDM-nya sekarang ya. Kan untuk menentukan upah itu kan harus ada bentuk kerjanya yang jelas gitu kan ya. Kemudian upahnya nanti juga harus jelas. Kemudian harus ada batasan effort-nya gitu kan. Ya, sama ada masa kontraknya. Ini biasanya saya tanyakan, tapi karena Sarah nanti bisa menjawab, tak jelaskan dulu. Sekarang pertanyaannya begini, Sarah. Bagaimana caranya untuk bisa perusahaan itu merancang ya, perusahaan itu akan merancang tentang siapa, seseorang itu dia nanti akan bekerja dengan tatanan kerja seperti ini, dengan bentuk kerja seperti ini ya, kemudian standar kinerjanya nanti akan seperti ini ya, kemudian persyaratan dia bekerja akan seperti ini. Coba Anda bisa jelaskan tentang apa itu, proses apa itu, dan coba Anda jelaskan sekilas. Baik, Bismillah. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan pekerjaan, sebenarnya itu dibagi menjadi dua macam bentuk gitu ya. Pertama memang ada yang dinamakan dengan job analysis gitu, di mana job analysis ini merupakan proses pengumpulan, kemudian pendetailan informasi berkaitan dengan kewajiban, kemudian juga berkaitan dengan tanggung jawab, di mana ini semua harus dilakukan atau ini semua merupakan syarat gitu kan yang harus dilakukan gitu kan oleh para pekerja sebelum masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, di mana yang namanya job analysis ini gitu kan didapatkan dari proses-proses seperti observasi, kemudian wawancara, bahkan sampai kepada catatan harian karyawan. Itu merupakan untuk membentuk sebuah job analisis ini, sehingga dalam pekerjaan akan menjadi lebih mudah gitu kan ketika sebuah perusahaan ini sudah memiliki bakuan yang tetap terkait dengan pekerjaan. Seorang pekerja ini harus seperti apa sih dalam pekerjaannya? Kemudian standarisasinya itu seperti apa? Apakah standar itu berdasarkan waktu kerjanya, kemudian berkaitan dengan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, atau lain halnya. Di mana job analisis ini terdapat 3 macam seperti itu. Ada yang namanya job description, job specification, dan juga ada job standar. Nah, kalau job deskripsi ini lebih kepada deskripsi yang detail, tadi sifatnya mendalam, terkait dengan tanggung jawab dan juga kewajiban dari si karyawan tersebut. Kalau spesifikasi lebih kepada kekhususan gitu kan, kekhususan yang harus dimiliki oleh pekerjaan tersebut. Misal dilihat dari skill-nya, apakah dari attitude-nya, ataupun dari knowledge-nya, itu dari pengetahuannya. Kemudian kalau job standar itu lebih kepada standar-standar yang memang harus dikerjakan atau menjadi kewajiban yang harus gitu kan, standarisasi dari pekerjaan tersebut. Nah, itu berbicara tentang analisis dari pekerjaan. Nah, tetapi kita berbicara bukan hanya kepada satu pekerjaan, karena di dalam sebuah perusahaan bukan hanya mempayungi satu bidang, tetapi ada bidang-bidang lain. Nah, inilah proses dari job design itu sendiri, di mana job design itu lebih kepada menata job analysis itu agar ketahuan gitu kan. Misal apakah si A ini bertanggung jawab kepada si B, kemudian B bertanggung jawab kepada si C. Ini adalah konsep dari job design itu sendiri. Sehingga antar perusahaan sebuah perusahaan ketika ingin membuat sebuah perusahaan yang visi misinya baik, nah ini juga harus memperhatikan terkait dengan pendetailan job ini gitu. Jadi harus jelas berdasarkan job analysis dan juga job desainnya agar tidak tumpang tindih, agar tidak terjadinya double job gitu kan. Kemudian juga tidak terjadi juga kesalahpahaman dalam pekerjaan karena sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi seperti itu ataupun meminimalisir gitu. Jadi hal-hal yang demikian. Oke, ya. Bagus ya. Dari penjelasanmu sudah menangkup job analysis yang di situ ada job description, ada job specification sebagai persyaratan, yang tadi ada knowledge, ada skill, ada attitude ya. Kemudian ada job standar sebagai, kalau dalam bahasa syariah itu kan berarti kan effort yang harus dicurahkan ya, diukur dengan apa? Bisa dengan kuantitas, bisa dengan durasi waktu, bisa dengan target, dan Sarah juga sudah menjelaskan tentang job desainnya. Oke,
Sekarang begini tentang proses pengupahan. Ya, proses pengupahan. Coba Anda bisa jelaskan di situ terkait tentang ini, tentang perimbangan dari antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, kemudian terkait dengan apa? Dengan kewajaran dengan pasar dunia kerja. Coba dua hal itu Anda jelaskan dengan teori yang sudah pernah kita bahas, Sarah. Baik, tentang pengupahan seperti itu ya. Jadi berbicara tentang pengupahan berdasarkan teori yang Sarah ingat ketika mempelajari terkait dengan manajemen sumber daya manusia ini, memang pengupahan itu terjadi dari sebentar Pak. Ya, proses pengupahan itu terjadi kan tadi berdasarkan manfaat yang didapatkan gitu kan dari mustajir sendiri. Nah, kemudian proses pengupahan terjadi ini ada beberapa syarat tadi kan pengupahan itu berdasarkan standar-standar yang sudah ada. Nah, fungsi dari adanya job analysis dan ada job design ini dalam rangka untuk menentukan dari standar dari pekerjaan tersebut gitu, sehingga dari pekerjaan tersebut inilah gitu kan sebuah perusahaan bisa menilai gitu kan atau kita sebut dengan namanya standar kinerja dari karyawan tersebut. Nah, di mana standar kinerja karyawan tersebut bisa berdasarkan terhadap beberapa faktor. Misal dilihat dari durasi waktunya. Misal dalam satu hari seorang pekerja atau seorang karyawan tersebut harus mencurahkan berapa lama sih gitu dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Misal di pengupahan itu berdasarkan kinerja waktu. 1 jamnya digaji 20.000 misal seperti itu. Nah, itu sudah ada kesepakatan di awal gitu kan yang di ijaratul ajirnya. Kemudian kalau berdasarkan tenaga atau manfaat yang didapatkan gitu. Nah, maka ini bisa dilihat gitu kan si karyawan tersebut sudah memberikan berapa barang produksi nih gitu kan, atau sudah berapa barang yang tadi sudah diproduksi ataupun sudah dipasarkan ataupun sudah menyelesaikan administrasi, sehingga dalam pengupahan itu memang sebuah perusahaan harus memiliki standar gitu kan, standar penilaian, di mana standar penilaian ini bisa berupa jam, bisa juga berupa manfaat atau bahkan sampai kepada dihitung gitu kan berdasarkan barang yang diproduksi atau barang yang dipasarkan. Seperti itu berkaitan dengan Ya, sudah Sarah, masih? Halo? Putus apa? Halo? Iya, Pak. Oh, bisa dengar suara saya ya? Oke, tadi yang disampaikan Sarah itu terkait dengan, kalau di teori manajemen itu kan terkait dengan ini instrumen untuk penilaian kerja ya, hal-hal pertimbangan untuk penilaian kerja. Yang ditanyakan di sini itu adalah untuk menentukan standar upah, Sarah. Mungkin Sarah bisa ingat tentang konsep job evaluation dan konsep survei pasar. Ini kan berarti kalau job evaluation itu kan bicara tentang ini ya, bobot kerja itu sendiri, kemudian survei pasar kan Anda bisa kalau secara syar'i kan kita bicara tentang ajrun mithli kan. Nah, coba Anda jelaskan tentang job evaluation dan tentang survei upah. Itu yang saya maksudkan, Sarah. Jadi standarnya bukan penentuan nilainya. Ya, baik, terkait dengan job standar itu berbicara tentang job evaluation dan juga survei pasar. Jadi berbicara tentang job evaluation ini kan merupakan seperangkat dari proses dari job tadi ya, job analysis ataupun job design itu sendiri. Di mana job evaluation seperti kata dasarnya yaitu evaluasi yaitu mengevaluasi dari hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh para pekerja. Di mana job evaluasi ini sendiri gitu kan itu berdasarkan seperti apa sih? Nah, evaluasi itu kan berbicara hasil gitu kan, hasil dari kinerja, kemudian ditinjau apakah hasil itu sesuai dengan standar atau spesifikasi kriteria yang diterapkan oleh perusahaan tersebut atau tidak.
kalau termaksud gitu kan berdasarkan apa yang sudah dispesifikasikan oleh perusahaan, maka ini akan menjadi poin plus atau poin tambah bagi si karyawan tersebut, di mana pengupahan itu terjadi berdasarkan kualitas dari pekerjaan dia. Nah, sedangkan kalau berbicara tentang survei pasar, di mana ini sebuah perusahaan dalam menentukan seberapa besar upahnya gitu kan kepada seorang karyawan itu dilaksanakan melalui bertanya gitu kan, bertanya mengenai gimana nih suatu perusahaan yang lain dalam menggaji karyawan yang setipe gitu kan, dalam hal manfaat yang didapat, dalam hal derajat dari suatu job desk itu sendiri. Nah, sehingga menurut Sarah berdasarkan dua macam kriteria standar dalam pengupahan ini, nah maka ini sudah bisa ditambah lagi dengan standar kinerja yang sudah disebutkan berdasarkan waktu dan tempat. Nah, ini sudah mencukupi berkaitan dengan pengupahan itu sendiri, Pak. Ya, ya namanya Sarah agak rancu ya. Jadi kalau job evaluation itu dalam rangka menentukan standar upah yang digabungkan dengan survei pasar. Nah, kalau yang Sarah jelaskan itu lebih ke performance appraisal. Ya Sarah. Ya Sarah. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, dalam konteks kinerja kaitannya dengan upah, ya kinerjanya seberapa kaitannya dengan upahnya berapa, itu kita bicara performance appraisal. Nah, kalau job evaluation dan survei pasar itu bicara tentang standar upah. Jadi setiap perusahaan kan biasanya dia mempunyai skala upah, ya mempunyai skala upah. Kalau Sarah ingat itu kan teori-teorinya kan ada ya, misalnya untuk membandingkan pekerjaan ini dengan pekerjaan bagian ini, untuk membandingkan core industry dengan support industry, untuk membandingkan antara level karyawan dengan manajer, untuk manajer dengan direkturnya, itu kita menggunakan apa? Job evaluation. Nah, ini yang tadi agak mungkin Sarah agak ragu ini, agak rancu dengan performance appraisal ya, dengan penilaian kinerja. Oke, satu lagi yang terakhir, Sarah. Kalau kita bicara dalam konteks dalam konteks hak dan kewajiban, salah satunya tadi kan upah. Upah itu kan kalau dalam secara syar'i kan berarti bicaranya hanya upah yang selaras dengan manfaat yang didapatkan. Nah, tapi kalau nanti dalam prakteknya itu kan ada banyak sekali komponen upah itu ya. Nah, coba Sarah bisa sebutkan mana sebetulnya yang masuk pada konteks hak kewajiban, mana itu yang sifatnya komponen upah yang dipakai untuk membangun keterikatan atau membangun satisfaction, mana pula yang sifatnya itu sebagai kebaikan perusahaan. Kan ada komponen hak kewajiban, kemudian ada upaya untuk meningkatkan kinerja, ya. Kemudian ada yang untuk merangsang kerja, kemudian ada yang sifatnya untuk mengikat, ya, supaya si pekerja itu tidak berpindah ke pekerjaan yang lain, atau untuk mengikat keterikatan dia di tempat kerja. Nah, bisa Sarah sebutkan, berarti Sarah coba sebutkan komponen-komponen upah, kemudian coba Sarah sebutkan ini hak kewajiban, ini yang dipakai untuk merangsang kerja, ini yang dipakai untuk kebaikan, yang dipakai untuk mengikat pekerja. Silahkan Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan komponen-komponen terkait dengan upah, pertama yang akan Sarah sampaikan bahwa upah itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Atau Rasulullah juga pernah loh gitu kan memberikan upah kepada orang lain gitu kan. Ini sebagaimana di dalam suatu cerita atau di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pernah mempekerjakan seorang petunjuk jalan gitu kan, dimana pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar ingin hijrah gitu kan, sehingga dengan adanya orang tersebut Rasulullah mempekerjakan
seorang Yahudi ini untuk menjadi petunjuk jalan. Ini menjadi salah satu alasan bahwa ternyata di dalam Islam juga mengenal sistem upah gitu kan, sistem pemberian uang untuk manfaat yang didapatkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan upah ini, nah tadi upah itu setara dengan manfaat. Ini juga berdasarkan cerita yang pernah Rasulullah juga sampaikan, bahwasanya pada saat itu Rasulullah pernah meminta kepada salah seorang sahabat Rasulullah untuk menumbuk gandum gitu kan, menumbuk roti. Nah, di mana hal itu akan diberikan gitu kan, manfaat yang dia dapatkan itu setara dengan upah yang yang didapatkan oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian juga upah itu sesuai enggak, upah itu memotivasi gitu kan, memberikan rasa rasa senang gitu kan, rasa yang luar biasa, sesuai dengan manfaat yang dia dapatkan. Nah, ini juga kalau tidak salah dalilnya itu adalah surat At-Tolak ayat 6, di mana itu menceritakan tentang menyusui gitu kan, menyusui, di mana proses menyusui itu akhirnya diberikan upah gitu kan atas jasa itu sendiri gitu. Kemudian berkaitan dengan upah juga, upah itu tadi ya bukan termaksud jaminan hidup gitu kan, jaminan hidup. Nah, ini juga pernah terjadi di masa kekhalifahan gitu kan, masa kekhalifahan Khalifah Rasyidin pada saat Umar bin Khattab. Nah, beliau ini memberikan upah gitu kan atas dasar dia menjadi seorang wali gitu. Nah, ini kalau seorang wali itu bukan mendapatkan, tetapi mendapatkan seorang wali tersebut tidak, ya saya lupa hadisnya Pak. Jadi sekilas itu Umar bin Khattab itu pernah memberikan tunjangan kepada walinya gitu kan. Jadi berdasarkan upah itu bukan merupakan jaminan kehidupan dan lain-lain Pak, terkait dengan upah. Ya, ya Sarah kalau menjelaskan apa upah ya dalam konteks industri, dalam konteks pekerja dan ajir dan mustajir, itu kalau Sarah menjelaskannya menggunakan konteks pegawai negara, nanti terjebak lagi Sarah ya. Soalnya kenapa? Kalau pegawai negara itu nanti dia dapatnya tunjangan. Jadi sampai kepada apa? Kepada apalagi kalau dia hukam ya, sampai kepada tunjangan untuk pembantu segala kan sampai ke situ. Jadi lebih aman untuk menjelaskan yang sifatnya umum ya, misalnya seperti penunjuk jalan tadi, betul. Seperti penunjuk jalan atau penumbuk gandum tadi ya. Betul. Nah, yang saya maksudkan di soal ini adalah apa? Jadi memang benar bahwa yang namanya upah itu harus sesuai antara manfaat dengan besaran upah. Tapi ini kan menyangkut hak kewajiban, sehingga ini kalau Sarah itu membuka komponen upah, itulah yang ada masuk pada apa? Pada komponen gaji pokok ya, upah pokok. Nah, nanti perusahaan kan tidak salah seandainya perusahaan itu memberikan apa? Kalau kamu bisa menghasilkan lebih dari standar yang telah kita sepakati, maka akan diberikan misalnya dalam bentuk bonus atau insentif. Nah, itu bukan hak kewajiban, tapi ini aja dipakai untuk merangsangkan kinerja. Ya, jadi hanya rangsangan kinerja aja kalau mau ya. Jadi sifatnya tidak ini, bukan hak kewajiban di situ. Jadi tambahan. Artinya di samping hak kewajiban ada tambahan-tambahan. Begitu juga dengan apa, kalau Sarah ingat di komponen upah itu juga ada apa? Benar bahwa yang namanya tunjangan kesejahteraan itu adalah itulah dari negara, gitu kan? Tetapi kalau misalnya perusahaan itu mau memberikan kebaikan, maksudnya untuk apa? Untuk mengikat pekerja, ya artinya di situ kan dalam konteks mubah, bukan dalam konteks hak kewajiban. Misalnya apa? Ya misalnya tunjangan tambahan yang kita kenal sekarang. Mungkin ada tunjangan apa kayak, ada tunjangan
apa misalnya ada tunjangan pulsa kayak, ada tunjangan listrik kayak atau apa ya, atau mungkin ada santunan kalau sakit. Ini bukannya tidak boleh, tetapi itu bukan bagian dari hak kewajiban, tetapi boleh meskipun itu apa? Pada dasarnya itu adalah eh, tanggungan negara kalau dalam konteks perawatan seorang yang sakit. Gitu kan Sarah? Jadi maksudnya pertanyaan Sarah, saya ke situ Sarah. Tapi lumayan ini Sarah, ini saya bertanyanya memang beda dengan pertanyaan saya biasanya tidak seperti ini. Ini pertanyaan saya kan cukup kompleks ya. Dan Sarah meskipun tidak sempurna tetapi sudah cukup bagus ya di dalam meramu jawaban pertanyaan ya. Sarah ya. Tetap belajar ya Sarah ya. Siap, Pak. Ya, besok kalau sudah lulus pengen apa ini? Pengen kuliah lagi enggak? Enggak, Atau Pak. pengen Saya mau bisnis mau entrepreneur. bisnis. Oke, ya. Berarti Anda Ya sudah nikah. sudah menemukan yo, itu kan nggak perlu dibilangkan sama Taduha ya Sarah ya. Ya, semoga ini ya, semoga bintang terang Sarah bisa tercapai ya. Amin. Oke, Amin. Terima kasih, Pak. terima kasih. Sudah, Mas Duka saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Wiji. Nanti nilainya berikan ke Bu Solihah mawon nggih. Ini seharusnya Ustadz Sugeng Nugroho. Ustadz Sugeng, ya, sambil kita tunggu ya. Tadi beliau Pak Wiji menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait MSDM. Terus nanti Ustadz Sugeng MOP, manajemen mutu ya, mungkin ada juga barangkali strategi juga. Ustadz Sugeng. Sebentar ya, tak panggilkan ya. Ya, Ustaz. MOP strategi kan? Alhamdulillah Ustadz Sugeng Nugroho sudah rawuh. Selanjutnya giliran beliau, jadwal beliau untuk ujian kompre mata kuliah MOP sama strategi. Tafadhol Ustadz Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suara saya? Terdengar Kecil, Pak. Kecil. Wah, coba Iya. ini. Masih kecil. Halo. Kecil, Pak. Kecil. Wah. Yang besar kan di sini tak gede kan nih. Ya, bentar ya. Lihatnya dulu. Ini sudah tak besarkan nih. Oh, udah gede. Udah gede di sini ya. 100 ya. Baik, Sarah. Aku diminta untuk 2 mata kuliah ya. MOP sama strategi, mau yang mana dulu? Oh, yang mana dulu? MOP apa strategi? Sarah. Sarah. Sebentar, Pak. Ya. Oke. Oke ya. Oke. MOP ya. Manajemen operasi dan produksi. Apa bedanya operasi dan produksi, Sarah? Halo. Ya, baik, Pak. Terdengar.
perbedaan operasi dan produksi ya Pak ya. Ya, Bismillah, perbedaan operasi dan produksi ini sendiri menurut Sarah berkaitan dengan operasi itu adalah berkaitan dengan bagaimana caranya proses dari pemproduksi ini sendiri. Gitu. Jadi makanya berdasarkan operasi ini sendiri dia dikenal dengan 3 proses. Ada yang namanya input, proses dan output. Nah, ini adalah berbicara tentang operasi seperti itu. Kemudian kalau berbicara tentang produksi, dia sifatnya lebih teknis. Jadi tentang bagaimana caranya dalam menangani mesin yang untuk memproduksi, kemudian juga mempersiapkan terkait dengan bahan baku, kemudian juga berkaitan dengan problem-problem yang sifatnya teknis. Seperti itu perbedaannya antara operasi dan juga produksi. Oke. Tujuan, sekarang saya tanya, apa tujuan manajemen operasi, Sarah? Tujuan manajemen operasi apa? Tujuan dari adanya manajemen operasi dan produksi ini, pertama ketika kita melihat suatu bisnis atau suatu perusahaan itu kan dalam memproses segala sesuatu itu memang membutuhkan tujuan. Nah, di mana manajemen operasi ini sendiri bertujuan dalam rangka untuk memudahkan terkait dengan proses produksi dari suatu perusahaan. Misal terkait dengan proses perusahaan ini ingin memproduksi sejumlah barang. Nah, maka dalam ketentuannya itu harus membutuhkan yang namanya teknis-teknis. Nah, di mana teknis-teknis ini sendiri akan diatur oleh manajemen operasi produksi. Sehingga dalam artian adanya manajemen operasi ini merupakan tujuannya adalah untuk memudahkan terkait dengan teknik untuk memproduksi barang. Kemudian juga terkait dengan tata layout, terus itu juga akan memudahkan. Kemudian di dalam MOP ini sendiri kan nanti ada subjudulnya itu namanya menentukan lokasi perusahaan. Ini kan juga memudahkan terkait dengan berdirinya suatu perusahaan, di mana ada faktor-faktornya dalam penentuan lokasi perusahaan. Ini adalah tujuan diadakannya manajemen operasi produksi dalam rangka memudahkan terkait dengan operasi di dalam suatu bisnis. Oke ya, Sarah. Jadi tujuan operasi, ya, manajemen operasi itu tujuannya ada 3, ya. Yang pertama, tujuan pertama adalah pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam operasinya. Mengapa demikian? Karena ketika efisiensi itu tercapai semakin tinggi, maka keuntungan perusahaan akan semakin meningkat. Jadi yang namanya profitabilitas perusahaan itu bukan hanya terletak pada selisih harga di margin itu, ya dibuat pada APP ya, harga pokok produksi 15.000 dijual 20.000, maka ada 5.000 keuntungan. Bukan hanya di situ, ya. Jadi keuntungan perusahaan itu bukan hanya di sisi penjualan itu, di harga di beda atau di profitabilitas di harga pokok itu, bukan itu, tetapi juga terkait dengan efisiensi. Semakin bisa hemat di dalam operasinya, maka itu juga menjadi pembukuan sendiri untuk keuntungan mereka, gitu ya. Maka tujuan pertama adalah mencapai efisiensi dan efektivitas produksi, gitu. Nah, tujuan kedua dalam MOP itu terkait dengan pencapaian kapasitas produksi, jumlah produksi itu penting, gitu. Ya. Jadi satu perusahaan mesti kalau ada order mesti nunjuk angka loh. Saya order sekian ribu unit, berapa kira-kira bisa jadi? Itu kan persoalan kapasitas itu. Ya. Dan yang ketiga nanti tujuannya adalah ke pencapaian mutu, ya, mutu produk, gitu ya. Ini penting. Nah, maka manajemen operasi itu melalui 3 tujuan itu kemudian muncul beberapa teknis produksinya, gitu ya. Misalnya ini misal satu ya, kita masuk di pencapaian efektivitas efisiensi. Nah, teknis pertama atau trik pertama dilakukan adalah pemilihan lokasi pabrik, ya. Lokasi pabrik yang tepat itu ya diantara jatuhnya diantara sumber daya alam dan pasar gitu, ada di mana itu, nah, itu akan akan menunjang efisiensi untuk distribusi barangnya, gitu.
Ya, nah maka pertanyaan saya ini masih terkait dengan pemilihan lokasi pabrik. Ya. Lokasi pabrik itu karena pertimbangan sumber daya alam dan atau bahan itu ya, pertimbangan bahan baku dan pertimbangan pasar begitu, maka biasanya perusahaan itu menentukan atau mendirikan pabrik itu bisa di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah lokasi di pinggir kota, ya, di pinggiran kota ya, pinggir kota. Lokasi kedua ada di tengah kota, pusat kota ya. Lokasi ketiga bisa di kota kecil ya. Kota kecil kalau seputar Jogja ya ada Klaten gitu ya, Klaten, Delanggu gitu ya. Kemudian Wates itu termasuk kota kecil gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Secara sebutkan ya, kira-kira kalau lokasi pabrik itu dibangun di ya, 1 kota kecil, ya 2 di pusat kota dan 3 di pinggir kota, gitu ya, maka masing-masing memiliki keuntungan ya. Jadi di pinggir kota juga punya keuntungan, di pusat kota punya keuntungan, di kota kecil juga punya keuntungan. Nah, apa saja keuntungan masing-masing? Silakan Sarah ya, Sarah. Baik, bismillah. Pertama terkait dengan lokasi perusahaan di pusat kota. Keuntungannya apa? Pertama, akses terhadap transportasi itu akan semakin lebih mudah karena berada di pusat kota di mana transportasi itu lalu lalangnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang akan dibutuhkan itu akan semakin mumpuni gitu karena perusahaan yang di tempat ideal di tempat pusat kota sehingga tidak perlu takut gitu kan terkait dengan tenaga kerja. Kemudian kelebihan yang lainnya tadi untuk penanaman modal seperti investasi dan lain-lain, nah perusahaan tersebut akan lebih unggul karena dia berada di pusat kota yang terjamah dengan masyarakat gitu. Sehingga ini akan menjadi poin plus juga ketika seorang investor ingin memberikan dananya untuk dikelola. Nah itu adalah pusat kota. Kemudian ketika di pinggir kota, keuntungannya apa saja? Pertama, ketika kita lihat di pinggir kota itu masih sama gitu kan, akses terhadap transportasinya masih cukup stabil gitu kan, sehingga ini akan menjadi poin keuntungan juga menurut Sarah. Kemudian yang kedua terkait dengan pinggir kota itu terkait ya sama juga terkait dengan tenaga kerjanya, hanya saja mungkin dalam faktor tenaga atau faktor perusahaan yang ada di pinggir kota dia lebih sedikit akan terjadi hiruk pikuk seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita berbicara lokasi perusahaan di kota yang kecil, nah itu pertama memang ketika kita berbicara tentang transportasi tidak akan sejauh kota besar dan di pinggir kota gitu karena ini akan semakin sedikit. Kemudian terkait dengan tenaga kerja itu juga sama gitu kan, bahwa di kota kecil itu lebih meminimalisir terkait dengan tenaga kerja yang ada. Nah, keuntungannya di mana gitu kan di kota kecil? Keuntungannya adalah terletak dalam suasana kerjanya gitu kan. Di mana suasana kerja di kota kecil itu pasti akan lebih kondusif dibandingkan di pusat kota ataupun di pinggir kota. Gitu. Sehingga ini juga akan berdampak terhadap produktivitas seorang karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, sip ya, sip. Oke, yang kedua ya, berikutnya. Yang kedua bahwa pencapaian efisiensi dan efektivitas produksi itu juga dilakukan itu melalui layout tata ruang perusahaan. Di tata ruang perusahaan kemudian dibangun itu bukan tanpa rencana tata ruang, semua pakai rencana tata ruang. Mengapa itu? Nah, dengan tata ruang yang tepat itu, maka aliran produk itu akan menjadi semakin efektif gitu. Dengan demikian maka harga produksi itu menjadi lebih ringan gitu ya, jadi lebih murah gitu. Nah, sebutkan Farah, ada berapa tata ruang yang antum ketahui ya, dan terangkanlah ya. Silakan. Baik, berkaitan dengan tata ruang atau layout, ini sebenarnya ada beberapa seperti layout fungsional, kemudian layout seksional gitu kan, kemudian juga ada layout
Nah, hanya saja dalam penerangannya mungkin nanti akan Sarah sedikit salah-salah. Jadi berkaitan dengan layout fungsional ini berkaitan dengan tata ruang yang berdasarkan fungsinya, gitu kan. Dimana ketika fungsi yang utama atau yang lebih sering dipakai, nah maka itu akan ditempatkan di tempat yang akan mudah terlihat seperti itu. Nah, ini merupakan layout fungsional. Kemudian kalau berbicara tentang layout estetika atau berkaitan dengan keindahan, nah ini adalah berkaitan dengan desain layout di mana ini akan lebih memperhatikan terkait dengan estetika di sebuah ruangan. Misal dengan penambahan aksesoris-aksesoris yang itu sebenarnya fungsinya hanya untuk keindahan, kemudian juga mungkin kenyamanan mata karyawan dan lain-lain. Kemudian juga ada layout berdasarkan fungsional, kemudian berdasarkan keindahan itu sendiri, dan juga ada beberapa layout yang lain yang Bapak belum tahu, Pak. Ya. Ada layout yang disebut dengan layout tetap. Apa itu layout tetap? Kalau layout tetap itu seperti penempatan mesin-mesin yang tidak bisa bergerak seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksudkan dengan layout tetap. Dimana itu fungsinya tadi ketika barang-barang yang memang sudah tidak bisa lagi digerakkan, kemudian paten seperti itu, seperti mesin gitu kan, itu adalah yang dinamakan dengan layout tetap. Ya. Nah, ya. Jadi layout tetap itu adalah satu layout yang digunakan untuk memproduksi barang. Ya. Di barangnya tetap di situ dari awal ya, dari awal produksi sampai kemudian menjadi barang itu. Nah, itu tata ruang itu di situ saja. Ya. Misalnya apa? Membuat rumah. Ya. Buat rumah itu ketika Sarah pesan sama pemborong, aku tolong dibuatkan rumah ya di sini. Lokasinya di sini luasnya sekian gitu ya. Ya di situ sampai selesai maka jadi rumah gitu ya. Itu namanya layout tetap gitu. Jadi itu kemudian yang kedua yang layout tetap itu ketika membuat kapal terbang ya. Kapal terbang itu dibuat di hanggar itu. Ya, hanggar ruangan yang tinggi besar gitu ya. Masuk semua barang masuk situ. Ya, semua barang kemudian dibutuhkan masuk semua sampai dengan selesai baru keluar kalau terbangnya. Itu disorong gitu keluar gitu ya, dicoba gitu. Itu namanya tetap di situ aja sampai selesai itu. Di barangnya nggak kemana-mana barangnya. Ya, kemudian ada juga untuk membuat kapal ya, galangan di pinggir laut itu. Kalau di galangan sampai kapal selesai baru di situ lepas. Itu namanya laut tetap ya. Dan juga lewat fungsional itu lewat lini. Ya, lewat lini itu dulu ketika Sarah pernah kita ajak untuk KKL ya. KKL di Sosro dulu ya. Ya, Sosro itu lautnya lini itu. Dari satu titik itu sampai titik terakhir. Itu awal dari campuran air kemudian teh sama gula itu ya lah masuk di botol sampai dengan kemudian masuk di kerat itu. Nah, itu kan berjalan itu. Ya lah, berjalan semua itu. Enggak ada orang yang gini-gini, enggak ada, itu sudah berjalan itu. Ya. Jadi ketika produk itu mengikuti orang gitu, di mana orang berdiri gitu, ya itu namanya lewat ini. Dia berjalan produknya, ya pakai ban berjalan. Ya. Kemudian ada lewat kelompok. Lewat kelompok itu lewat di mana itu, ya barang produksi di perusahaan itu dikelompok-kelompokkan. Ya misalkan itu di perusahaan itu punya 3 produk barang ya, maka produk barang A di sana, B di sana, C di sana, itu namanya kelompok. Oke ya, Sarah ya, oke. Kemudian Sarah, gitu ya, efisiensi dan efektivitas produksi itu dicapai dengan teknik yang teknik yang sesuai ya, pola teknik yang sesuai ya.
polanya sesuai, pola produksinya itu sesuai dengan apa, dengan bahan bakunya gitu. Kalau nggak sesuai nggak mungkin bisa gitu, ya. Nah itu ada 4 macam cara, ya ada 4 macam apa namanya, ada 4 macam teknik itu yang biasa dipakai untuk pendekatan produksi, aspek produksi. Apa ya Sarah ya? 4-4-nya ya Sarah ya? Langsung Pak. Ya, cari loh. Waktunya cuma tinggal 7 menit. Ya. Berkaitan dengan teknik, bismillah. Jadi pertama itu adalah namanya teknik top down, gitu, di mana proses produksi ini diambil dari data-data kebijakan pemerintah, gitu kan. Di mana data-data kebijakan pemerintah ini kemudian dikelola oleh perusahaan, kemudian dijadikan sebagai SOP ataupun jadi prosedural, gitu kan, untuk sebuah perusahaan tersebut. Kemudian teknik yang kedua itu adalah teknik bottom up, yaitu data-data itu diambil dari data-data internal, seperti contohnya data-data kepengurusan tahun sebelumnya atau data-data tahun kepengurusan yang ya sebelumnya. Gitu. Kemudian dikelola oleh perusahaan tersebut, kemudian dijadikan SOP dan juga standar bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teknik interpelasi, gitu kan. Di mana teknik interpelasi ini merupakan sebuah prediksi-prediksi yang diberikan oleh perusahaan dalam rangka untuk bagaimana menghadapi gitu kan keadaan-keadaan atau konflik-konflik yang akan terjadi. Dibuatlah oleh perusahaan tersebut interpelasi ini atau prediksi-prediksinya. Adapun teknik yang keempat, teknik keempat ini adalah berkaitan dengan ini catatan yang berkaitan dengan konflik-konflik, kan masa sebelumnya sudah ada konflik-konflik nih, gitu kan. Kemudian yang teknik yang keempat ini adalah dengan penelaahan terkait dengan catatan tersebut. Ya. Oke, itu Sarah apa yang teman sampaikan itu terkait dengan forecast, ya, terkait dengan peramalan produk gitu. Jadi forecasting itu, jadi kalau kita mau memproduksi itu, nah itu memproduksi apa gitu. Nah itu mereka bisa pakai top down, misalkan kebijakan pemerintah ya. Dan pemerintah itu misalkan pembuatan mobil yang sifatnya itu BCC ya, sifatnya itu irit, kemudian hemat ya, hemat bahan baku, kemudian memenuhi aspek lingkungan hidup gitu. Nah, itu maka muncul sekarang ini banyak sekali mobil yang sifatnya ke situ. Ya, sifatnya harga murah, kemudian irit bahan baku, kemudian polusi juga rendah gitu. Ya, itu yang untuk peramalan produksi gitu. Ya, tetapi kalau pendekatan teknik itu ada 4 itu ya. Sebenarnya ada banyak ya, soalnya aku sering pakai 4 itu ya. Ada misalnya ekstraktif, ya toh, ekstraktif itu tadi yang digunakan untuk tambang, penambang pakai ekstraktif gitu. Tambang emas, batu bara itu pakainya tekniknya ekstraktif gitu. Ya. Itu kemudian ada analisis itu satu bahan baku itu ya, yang kemudian diturunkan itu bisa menjadi beberapa produk. Ya, beberapa produk gitu ya. Misalnya BBM itu hanya dari satu kolong saja, ambil kemudian analisisnya ya pakai pakai pemanasan dia, sehingga kemudian konsentrasi karbonnya yang dibedakan ya, muncul ada pertalite, ada premium, ada dexlite, macam-macam sampai dengan minyak tanah, dan terakhir aspal itu. Ya, aspal itu sampahnya itu. Itu dipakai untuk apa? Untuk produk aspal itu analisisnya. Kemudian ada yang kebalikan analisis. Ya, jadi satu bahan dibuat dari beberapa bahan itu. Ya. Misalnya parfum. Ya, parfum itu kan campuran antara cairan, kemudian ada serbuk pewanginya gitu ya. Itu
Itu kebalikan. Kemudian ada aspek perubahan yang terakhir ya. Perubahan itu anehnya misalkan meja itu dari kayu dibuat jadi meja, jadi kursi itu. Kita ketika lihat bentuk meja nggak lagi bilang kayu, ini meja. Ya, ada banyak kayu gitu. Oke, Sarah. Ternyata waktunya terus merambat ini ya. Baru 3 soal ya. Saya kita ke strategi, Sarah. Apa strategi, Sarah? Strategi itu apa? Strategi. Ya, strategi itu adalah tentang bagaimana atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dibutuhkanlah strategi. Ya. Strategi itu cara untuk mencapai tujuan. Ya, bukan yang salah. Saya mencapai tujuan. Nah, di semua organisasi punya tujuan itu, maka tujuan itu dicapai dengan cara-cara. Nah, cara ini namanya strategi. Ya, strategi. Oke, ada berapa strategi di dalam sebuah perusahaan, Sarah? Ada berapa strategi dalam sebuah perusahaan? Ada 2. Apa aja? Strategi rencana Renstra dan Renov. Oh, apa itu? Apa itu? Renstra sama Renov? Sarah? Renstra itu adalah rencana strategi di mana tadi tentang cara-cara untuk menyampaikan tujuan itu adalah membutuhkan sebuah rencana gitu yang planning tadi. Isinya Renstra apa sih? Isinya Renstra itu apa? Isinya Renstra diajari enggak? Kalau membuat Renstra itu isinya ini loh, gitu, tahu enggak? Apa isinya Renstra itu? Renstra tadi ya berupa rencana-rencana, kemudian juga di dalamnya nanti ada aktivitas manajerial, kemudian juga di dalamnya berkaitan dengan rencana-rencana yang lain, planning gitu Pak. Oh ya. Kalau Renov apa Renov tadi? Renovnya apa Renov ya? Wah ini apa Renov Sarah? Renov itu rencana operasi Pak. Bedanya apa ya kira-kira sama strategi dan operasi tadi? Ya, kalau strategi itu dia lebih kepada tentang pemikiran, gitu kan, dimana untuk menuntaskan terkait dengan filosofi dasar-dasar. Sedangkan kalau rencana operasi itu lebih kepada teknis, bagaimana menyelesaikannya nih, teknisnya seperti ini. Bedaannya. Oke ya, Sarah. Jadi mari kita lihat sebuah perusahaan itu, ya sebuah perusahaan ya. Di dalam sebuah perusahaan itu kumpul beberapa orang. Ya. Di perusahaan itu kan sebagai sebuah organisasi ya, maka mesti berhimpun beberapa orang gitu, untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan perusahaan, gitu ya. Maka di situ ada muncul beberapa strategi. Ya. Yang pertama strategi perusahaan sendiri, ya, corporate strategy namanya. Ya, itu tingkat perusahaan. Kemudian di perusahaan itu ada beberapa fungsional itu, ya, ada manajemen pemasaran, ada yang di produksi, ada yang di keuangan, macam-macam itu. Ya. Nah, di situ akan muncul juga itu, masing-masing punya strategi juga untuk pencapaian itu, ya, pencapaian tujuan perusahaan gitu ya. Maka ada yang nyebut itu sebagai strategi fungsional atau strategi bisnis. Nah, gitu ya. Itu ya. Strategi yang fungsional kemudian bawahnya strategi bisnis baru gitu. Nah, dia ada 3 macam strategi ya dalam perusahaan. Oke, Sarah, secara umum. Ya, secara umum ini Pak Sugeng sudah kelebihan waktu ya. Terakhir lah ini ya, ini terakhir ya untuk strategi. Secara umum itu ada berapa strategi ya yang sering digunakan oleh perusahaan itu ya. Saya strategi umum nih ya, strategi yang sifatnya umum ya. Ya, Sarah, silakan. Baik, berkaitan dengan strategi ini sendiri, sebenarnya banyak gitu ya cara-caranya. Hanya saja mungkin Sarah akan menjelaskan tentang strategi internal, gitu kan. Strategi itu kan terbagi analisis terhadap lingkungan sendiri, gitu kan. Itu terhadap internal dan juga terhadap eksternal. Nah, di mana strategi ini sendiri pertama berkaitan dengan internal dan eksternal ini ada yang dinamakan dengan analisis SWOT, gitu kan, atau teknik analisis atau teknik untuk melakukan strategi untuk mengetahui lingkungan dari suatu perusahaan atau suatu organisasi ini berkaitan
sering digunakan oleh perusahaan, yaitu teknik analisis SWOT ini sendiri gitu menurut Sarah. Karena memang teknik analisis SWOT ini adalah pertama yang pada umumnya perusahaan tersebut menggunakan teknik ini, kemudian juga yang kedua teknik analisis SWOT ini bisa lebih mendetail gitu kan, menjelaskan apakah posisi perusahaan tersebut dalam kuadran mana, sehingga dengan analisis ini akan membuat strategi dari perusahaan tersebut lebih masuk gitu kan, lebih relevan seperti itu Pak. Oke ya. Sekali lagi satu lagi ya, sudah 34 ya, masih ada 5 menit saya ya. Satu lagi, selain SWOT apa ya Sarah ya yang sering dipakai untuk analisis ya, selain SWOT ya? Oke. Selain SWOT itu ada yang namanya metrik Pak, kalau tidak salah itu dia menjelaskan terkait dengan 4 tahapan juga, sama di mana tahapan itu terbagi menjadi 4. Pertama itu adalah posisi di mana perusahaan tersebut berada di quote mark atau di tanda tanya, di mana tanda tanya ini menunjukkan sebuah perusahaan itu ada di tempat yang sebenarnya labanya sudah tinggi, tetapi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut juga besar gitu kan. Maka kenapa sih tahapan ini dinamakan tanda tanya atau quote mark? Kemudian juga ada STAR gitu kan. Ini teknik analisisnya yaitu di mana perusahaan itu sudah stabil dan juga mendapatkan laba yang besar. Kemudian juga ada cash flow. Nah, di mana ini menunjukkan sebuah perusahaan kalau dalam tahap yang kecil atau dalam tahap yang minim, dia sudah menunjukkan posisi yang aman gitu, karena labanya tidak terlalu besar, kemudian biayanya juga tidak terlalu besar. Dan juga ada yang terakhir itu DOC, di mana ini adalah perusahaan kecil yang terpinggirkan. Ini adalah teknik yang kedua, yaitu teknik matrix Bertrand. Nah, tidak salah. Itu adalah teknik analisis selain SWOT. Oke ya, selamat Sarah ya, selamat ya. Selamat, ini ambisimu sudah tercapai toh untuk ujian komprehensif ya. Baik, mungkin itu aja Ustaz Doha, saya kembalikan waktunya Bu Salihah ya. Kita cukup setengah jam. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Sugeng. Untuk nilai nanti dijabrikan ke Bu Solihah mawon nggih. Siap. Nggih, ya, matur nuwun. Selanjutnya Bu Solihah pripun? Oke, siap, insya Allah. Ini lebih ramai satu ruangan. Oke. Sarah. Oh, nggih, Ustaz, monggo. Nggih. Ustaz Sugeng pamit dulu. Oh, nggih, monggo. Persiapan. Syukuran Ustaz. Kayaknya si Sarah ini cerah sekali hari ini, Sarah. Nanti udah siap ya ditanyain ya. Iya, Sarah. Sudah siap diuji. Ya, kita sumringah. Ya, koneksi lancar ya, Sarah. Lancar, Bu. Lancar. Baik. Ujian untuk mata kuliah hari ini, ujian kompre kali ini ada 2 ya. Manajemen pemasaran dengan manajemen keuangan. Oke, Sarah ya, 2 mata kuliah. Dua-duanya sudah disiapkan ya. Oke. Baik, Sarah di manajemen keuangan dulu ya. Jelaskan manajemen keuangan itu apa. Kemudian perbedaan manajemen keuangan pada perusahaan umumnya dengan manajemen keuangan pada perusahaan Islam atau organisasi bisnis Islam. Itu gimana perbedaannya? Baik, terima kasih kepada Bu Solihah. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan ini. Manajemen keuangan ini apa sih? Yaitu proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan keuangan di sebuah perusahaan. Nah, adapun perbedaan antara konvensional dengan syariah, ada beberapa di antaranya seperti dimulai dari asasnya. Kenapa asasnya? Konvensional itu berasaskan terhadap nilai-nilai materi, sedangkan yang syariah, dia berstandarkan terhadap nilai-nilai transendental atau terkait dengan akidah Islam. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan motivasi. Kalau konvensional berbicara tentang motivasi terhadap dunia saja, sedangkan syariah ini motivasinya dunia dan juga akhirat. Kemudian berkaitan dengan orientasi, di mana orientasi syariah, dia konvensional berbicara tentang
profit, pertumbuhan, dan juga keberlangsungan, sedangkan syariah bukan hanya terhadap profit, keberlangsungan, dan juga pertumbuhan, tetapi juga berbicara tentang benefit non-timah lainnya, seperti pahala dan juga keberkahan. Kemudian berkaitan dengan visi misi juga perbedaannya jelas antara konvensional dengan syariah, di mana kalau konvensional visi misinya hanya mengedepankan terhadap manfaat dan keuntungan, sedangkan kalau berbicara tentang Islam dia lebih kepada bagaimana visi misi itu berstandarisasi terhadap syariat-syariat yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan Allah gitu kan, tujuan penciptaan manusia. Kurang, ayo di mana? Itu kan baru dasar. Yang Anda bilang visi misi, orientasi, tujuan, motif atau niat. Itu baru di awal, Mbak. Ada yang kurang. Ada tahap apa? Ya, kemudian juga berkaitan dengan laporannya gitu, Bu. Itu laporan udah tahap akhir. Ayo, ada yang hilang di tengah. Visi misi, kemudian juga strategi fungsional. Dimana kalau strategi fungsional itu mengedepankan, kalau konvensional itu tadi manfaat gitu kan, dan juga keuntungan. Sedangkan kalau syariah itu lebih kepada jaminan halalnya. Nah, bukan di situ, pada pelaksanaan, pada pengelolaan. Nah, itu kan Anda lompat itu dari yang awal, kemudian ke laporan tuh. Laporan itu kan produk atau hasil dari aktivitas pengawasan atau controlling, itu adalah laporan. Nah, sebelum sampai laporan kan ada proses pentasarufan, pengelolaan, pelaksanaan, penganggaran, gitu. Nah, itu juga tentunya di prosesnya itu penting sekali peranan syariah, peranan nilai-nilai Islam, peranan etika, di samping juga dari sisi keilmuannya. Bagaimana sih ilmu tentang penganggaran? Tapi bukan hanya teknis penganggaran saja, penganggaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Buat anggaran yang benar tuh gimana, yang transparan yang gimana, yang masuk akal tuh bagaimana, yang efisien tuh bagaimana. Itu kan masuk semua di situ. Ya. Jadi tadi ada yang hilang di tengah. Nah, apa yang Sarah sampaikan di akhir tadi di laporan itu merupakan salah satu produk hasil dari kegiatan pengawasan gitu. Oke, itu ya bedanya tadi. Kemudian manajemen keuangan tadi definisinya sudah, bedanya sudah. Sekarang sumber-sumber dana dalam organisasi yang bisa dimanfaatkan itu apa, dari mana saja? Coba dijelaskan. Sumber-sumber dana yang dimanfaatkan itu, pertama kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan, nah itu ada yang dari laporan arus kas, kemudian juga dari sumber-sumber dana. Sumber-sumber dana itu dimulai dari internal dan juga eksternal gitu. Nah, di mana sumber dana internal ini sendiri gitu kan, kita bisa lihat dari pertama, kalau misalkan di sebuah komunitas itu ada yang namanya kas gitu kan, kas organisasi. Nah, itu adalah merupakan sumber dana internal. Kemudian kalau sumber dana eksternal itu seperti dana-dana yang masuk dari luar dari lingkungan organisasi. Seperti misal ketika sebuah perusahaan tersebut menjualkan produknya ataupun membuat bazar-bazar, kemudian juga berkaitan dengan dana-dana eksternal seperti investasi gitu kan, ketika ada orang yang percaya terhadap perusahaan tersebut dan mau menanamkan modalnya, itu juga dari eksternal. Ya, Sarah, perusahaan itu punya kekayaan ya, yang dikenal dengan aktiva kekayaan. Tahu ya, ada berapa macam aktiva dan contohnya? Oke, aktiva itu ada aktiva cair, gitu kan, di mana itu berupa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut mudah untuk dijual kembali. Ya, namanya apa itu? Aktiva cair. Ada buku gitu, ada membatu gitu. Coba. Guru yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan. Ayo, aktiva Aktiva lancar. Nah, oke, aktiva lancar itu ya.
Nah, sekarang aktiva lancar. Contohnya apa, Mbak? Aktiva lancar itu seperti keuangan gitu kan, misalkan ketika suatu perusahaan itu punya mesin-mesin yang mudah gitu kan, mesin-mesin yang ringan, atau juga berupa terkait dengan misalkan dia punya aset terkait dengan misalkan motor ataupun punya mobil, itu kan adalah aktiva lancar. Yakin. Aktiva lancar itu definisinya sudah benar yang Sarah jelaskan. Contohnya yang nggak benar, uang kas, apalagi persediaan, terus apa lagi? Piutang dagang. Dagang itu namanya aktiva lancar. Nah, kalau tadi motor, gedung itu memang mudah dijual, tetapi dia bukan disebut dengan aktiva lancar, tapi aktiva tetap. Ya, sekarang jelaskan dulu aktiva tetap itu apa. Ya. Kalau aktiva tetap itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ketika dijual kembali itu sulit pertama, kemudian juga lebih sulit dijual dan juga lebih tetap sifatnya. Gitu. Jadi lebih lama dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti tanah, tadi gedung, kemudian lahan, dan juga ya gitu, lahan, gedung, tanah, mobil. Ya. Oke, ada tadi aktiva tetap dan aktiva lancar dan definisi dan contohnya. Sekarang Sarah bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan arus kas atau cash flow. Baik, arus kas ini adalah aliran masuk gitu kan, kas keluar dan kas masuk berkaitan dengan keuangan di suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ya, betul. Apakah dengan melihat arus kas itu kita bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan? Oke. Untuk secara garis besarnya bisa, tetapi ada faktor-faktor lain yang nantinya akan mempengaruhi terkait dengan keabsahan dari arus kas ini sendiri. Gitu. Oke, jadi pada umumnya bisa melihat ya. Sarah bisa menjelaskan sumber-sumber pendapatan atau sumber-sumber uang masuk atau cash in. Kan cash flow itu ada cash in, ada cash out. Sekarang Sarah jelaskan cash in itu sumbernya dari mana aja? Masuk arus kas itu pendapatannya pertama dari penjualan produk gitu kan, ketika perusahaan tersebut memang menggunakan atau memproduksi suatu produk. Nah, itu pertama dari produk yang didapatkan, kemudian dari pembayaran piutang ketika ada orang-orang atau pihak-pihak pembeli yang membayarkan hutangnya gitu kan, ini termasuk piutang, ini maka sumber cash in dari perusahaan. Kemudian juga ketika ada orang yang dana investasi itu sendiri, jadi nanti masuk gitu kan ke dalam arus kas masuk penanaman modal. Oke. Ya, modal sendiri dari penjualan, dari keuntungan. Nah, sekarang uang keluar atau cash out itu kemana saja uang itu keluar? Kalau cash out itu sendiri pertama dari proses produksinya, gitu kan, perusahaan tersebut pasti akan mengeluarkan dana untuk memproduksi suatu barang. Kemudian untuk untuk kegiatan persediaan, gitu kan, untuk mempersiapkan persediaan, kemudian untuk pembelian mesin-mesin, kemudian juga untuk membayar biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja, kemudian biaya listrik, biaya air, dan juga dan lain-lain terkait dengan pengeluaran ini sendiri. Oke. Neraca itu seperti apa? Sarah. Neraca. Ya, neraca ini merupakan laporan keuangan di suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi laporan keuangan secara spesifik. Oke. Dalam neraca itu informasi yang disampaikan apa saja? Oke. Dalam neraca itu pertama yang disajikan itu adalah kas, kemudian juga nanti berbicara tentang piutang, kemudian juga aliran masuk keluar,
Kemudian juga neraca itu menjelaskan juga terkait dengan laporan laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas itu sendiri, dan juga laporan-laporan yang sifatnya struktural. Ya. Nah, sekarang saya tanya, perusahaan itu dikatakan sehat ya. Perusahaan dikatakan sehat jika apa? Ada beberapa kriteria perusahaan itu sehat atau enggak ya. Kita kenal rasio. Oke, coba diingat-ingat lagi, ada berapa banyak rasio dan jelaskan masing-masing. Baik, berkaitan dengan rasio ini sendiri sebenarnya adalah suatu perbandingan antara masing-masing pos, yaitu pos neraca, pos laba rugi, pos perubahan ekuitas, dan juga pos arus kas. Di mana rasio ini sendiri terbagi menjadi 4 macam. Ada rasio likuiditas, rasio efisiensi, rasio leverage finansial, dan juga rasio profitabilitas. Nah, perbedaannya di antara keempat rasio ini, pertama berbicara tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini adalah berbicara tentang aktiva lancar, di mana tujuan dari adanya rasio likuiditas ini adalah untuk melihat apakah perusahaan tersebut bisa nggak membayar biaya dalam jangka pendek. Kemudian rasio efisiensi ini untuk melihat sejauh mana efisiensi dari aktiva tetap di sebuah perusahaan. Kemudian analisis rasio leverage finansial, di mana ini untuk melihat perusahaan seberapa banyak sih menggunakan dana dari hutang. Kemudian rasio terakhir yaitu profitabilitas, yaitu melihat profit yang akan didapat dari perusahaan tersebut dari modal yang ada. Seperti itu. Ya. Apa bedanya rasio likuiditas dan solvabilitas? Oke. Berkaitan dengan kalau likuiditas, dia lebih aktiva lancar gitu, karena untuk bagaimana perusahaan tersebut bisa membayar biaya dalam jangka pendek. Tapi kalau solvabilitas atau efisiensi ini bagaimana meninjau perusahaan tersebut dalam mengelola gitu kan efisiensi dari aktiva tetap yang dia punya. Oke. Si Sarah, dalam melakukan pengendalian atau controlling, ya, tadi Anda jelaskan dalam manajemen keuangan itu ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, implementasi sampai pada pengendalian. Apakah pengendalian dalam keuangan itu yang konven itu berbeda dengan yang syariah? Ya. Tentu saja berkaitan dengan pengendalian di dalam suatu manajemen keuangan konvensional dengan syariah itu berbeda. Karena berbicara tentang asasnya pun sudah berbeda. Nah, pengendaliannya dengan cara apa? Dengan cara kalau syariah itu lebih mengedepankan terhadap manusiawi, kemanusiawian. Bagaimana seorang pekerja itu benar-benar dijadikan sebagai hubungan antara equal, gitu kan, hubungan yang seimbang. Dimana kalau konvensional kita tidak akan menemukan gitu kan hubungan yang baik antara pekerja dengan pekerja dan juga mustajirnya gitu kan, atau pemimpinnya itu berhubungan baik seperti syariah. Ya. Itu saja pengendalian dalam perspektif Islam itu kalau pada umumnya pengendalian itu kan dengan menggunakan metode-metode atau teknik yang sudah ditetapkan, misal dengan pelaporan, dengan audit, ya, dan sekarang mungkin dengan sistem informasi yang bisa memitigasi perilaku curang. Tetapi lebih dari itu dalam konteks syariah itu kan ada namanya pengendalian diri, pengendalian yang dilakukan oleh seorang staf atau karyawan terhadap tindak tanduk diri sendiri, karena dia merasa bahwa dirinya itu sebagai makhluk itu juga diawasi atau diamati atau dikontrol oleh Allah, kan begitu. Itu contoh apa, bahwa ada beberapa perbedaan di situ antara pengendalian perspektif syariah dengan yang konsep umum. Umum itu konsep tidak melibatkan Sang Pencipta atau Allah dalam perilaku dan dalam sistem kerja. Sedangkan dalam Islam atau dalam syariah bahwa segala sistem peraturan, mekanisme yang disusun atau yang dibuat itu dijalankan. Tetapi ada satu lagi bahwa
ada satu lagi di situ yang turut bersyirkah atau bersarikat dalam kegiatan aktivitas manusia, yaitu siapa? Allah sebagai pengawas. Nah, itu yang mungkin belum banyak dibahas atau belum banyak dikaji bagaimana manusia organisasi melibatkan Allah dalam aktivitas bisnis atau aktivitas organisasinya. Oke, sekarang pindah Sarah ke topik pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pemasaran syariah? Baik. Ya, pemasaran itu adalah suatu kegiatan atau upaya dari individu ataupun kelompok dalam memasarkan produk yang dia punya dengan cara-cara yang menarik dan juga dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah. Ya. Ada marketing mix ya, Sarah. Coba diingat-ingat lagi. Marketing mix. Apa itu marketing mix, Sarah? Ya. Marketing mix ini adalah bauran pemasaran, di mana pemasaran ini berkaitan dengan 4P, gitu kan. Yaitu berkaitan dengan place, kemudian place atau tempat, kemudian promotion, kemudian juga price atau harga, dan juga berkaitan dengan yaitu price, place, dan juga promotion. Ayo. Nah, 4P. Ada yang bilang marketing itu 4, ada juga yang bilang 6. Ya. Yuk, apa bedanya 4 dan 6? Oke, kalau yang 6 itu ketambahan dengan position, gitu kan, posisi, dan juga Yuk, apa yang membedakan 4 dan 6? Oh, yang membedakan angkanya, Bu. Ya, pertama memang tadi yang dianalisisnya bukan hanya 4, tapi 6. Kemudian tadi ketambahan satunya adalah point position, gitu kan, posisi dari suatu perusahaan juga menjadi suatu yang harus dianalisis atau jadi pertimbangan. Kemudian yang satunya itu berbicara tentang Sarah lupa. Yakin? Ya, bedanya yang 6 itu ketambahan apa? People atau personal dan presentation. Oke. 4P tolong dijelaskan 4P itu komponennya apa saja tadi dan juga dalam prakteknya seperti apa? 4P itu pertama kan tadi terkait dengan place atau tempat. Kenapa tempat itu menjadi salah satu faktor berhasilnya sebuah pemasaran, gitu kan, atau ya marketing itu sendiri. Nah, karena tadi tempat itu merupakan pertama kali persepsi orang mengenai suatu tempat itu adalah tempat yang strategis, gitu. Maka kenapa sih place ini menjadi alasan kenapa termasuk dari marketing mix, gitu. Kemudian terkait dengan price. Nah, orang, gitu kan, ketika dia melakukan pembelian, nah terhadap harga ini sendiri menjadi suatu evaluasi buat dia, gitu kan, menjadi bahan pertimbangan untuk membeli atau tidak. Nah, maka terkait dengan harga, kenapa jadi unsur dari marketing mix ini sendiri? Karena ini akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga untuk mempromosikan atau melakukan pemasaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan promotion, gitu kan. Promosi seperti apa yang akan diberikan sebuah perusahaan dalam menunjang pemasaran produknya, gitu kan. Apakah menggunakan konten viral marketing ataukah akan menggunakan konsep-konsep yang unik-unik lainnya, gitu kan. Ini berkaitan dengan promotion. Kemudian yang keempat berkaitan dengan produknya, gitu kan. Di mana produk ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk memasarkan produk. Kalau produknya unggul, maka ini akan menjadi poin plus, gitu kan, bagi suatu perusahaan dalam memanajemen atau dalam memasarkan produknya, gitu. Nah, ini Bu, berkaitan dengan 4P tadi. Ya, nah si Sarah, sekarang saya tanya, seorang pemasar itu ketika akan menciptakan barang atau jasanya tentu akan melakukan aktivitas riset pemasaran. Oke ya. Nah, riset pemasaran sendiri itu apa dan apa tujuannya? Baik. Berdasarkan teori yang pernah Sarah baca,
Nah, riset pemasaran ini adalah upaya gitu kan dari seorang perusahaan dalam rangka untuk melihat pemasaran mana yang lebih disukai masyarakat, seperti itu. Misal ketika masyarakat melihat kalau sekarang karena adanya efek lockdown gitu kan, nah ini juga berpendapat bahwa konten viral marketing melalui Instagram Story ataupun melalui aplikasi TikTok, nah ini juga menjadi pertimbangan perusahaan untuk memasarkan produknya. Ini adalah berkaitan dengan riset pemasaran. Kemudian tujuan dari riset pemasaran ini sebenarnya apa? Gitu kan? Tujuannya dalam rangka untuk melihat tadi pemasaran oleh perusahaan ini apakah sesuai gitu kan? Apakah sesuai dengan minat masyarakat atau tidak? Gitu kan? Kemudian juga efisiensinya, gitu kan? Efisiensi pemasaran yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan ini, apakah benar-benar kena gitu dengan masyarakat atau tidak? Seperti itu. Ya. Ada proses STT ya, segmenting, targeting, positioning ya, masih ingat ya. Oke, STT itu apa dan apa gunanya sih perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan STT? Ya, baik, STP ini sendiri merupakan tahapan yang terdiri dari 3 proses. Pertama, segmentasi ini adalah proses pengelolaan proses penilaian terhadap pasar, di mana pasar ini dibedakan menjadi berbagai karakteristik dari pembeli. Nah, di mana segmentasi ini bisa berupa dari pendekatan demografi atau dari pendekatan biografi ataupun dari pendekatan perilakugrafi. Seperti usia, gender, kemudian tingkah laku, gaya hidup, dan lain-lain. Gunanya untuk apa segmentasi ini? Yaitu dalam rangka untuk menentukan produk ini apakah sesuai dengan segmentasi pasar yang ada atau tidak. Seperti itu. Kemudian targeting. Di mana targeting ini adalah proses penetapan dari segmen yang sudah dipecah tadi, gitu kan. Ini adalah proses keberlanjutan dari proses segmentasi. Nah, targeting ini sendiri dalam rangka tujuannya untuk benar-benar mentargetkan segmen-segmen yang ada ini supaya pemasaran yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan ini lebih kena dan juga masuk ke dalam gawangnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah positioning. Nah, positioning ini adalah proses penempatan nama perusahaan atau produk perusahaan di dalam benak masyarakat. Nah, di mana positioning ini terjadi, kenapa sih harus ada positioning? Pertama, karena hari ini masyarakat ini dicekoki oleh banyak informasi atau informasi itu overload gitu, sehingga dalam adanya positioning ini akan membuat sebuah perusahaan ini akan lebih terkenal gitu kan di mata masyarakat. Kemudian juga terkait dengan positioning itu lebih menyederhanakan gitu kan terkait dengan informasi yang ada. Seperti itu terkait dengan SPP. Oke, Sarah. Iya, Ibu. Ya, masih connect ya, baik. Jadi itu tadi ya, kalau menurut Sarah, pentingnya STP tadi ya, seperti apa STP itu. Segmentasi itu ada beberapa dasar. Apa yang Anda ketahui tentang dasar-dasar segmentasi? Dasar-dasar segmentasi. Ya. Itu bicara tentang macamnya gitu berarti. Ya, dasar-dasar segmentasi. Segmentasi itu juga segmentasi dilakukan atas dasar ada geografis, ada demografis, ingat nggak? Ya, baik. Terkait dengan segmentasi ini sendiri terbagi menjadi 4 macam. Pertama itu berdasarkan demografi. Nah, demografi ini berbicara tentang apa saja, yaitu terkait dengan usia, kemudian gender, terus juga seberapa pendapatan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian juga ada banyak hal lain terkait dengan demografi. Kemudian yang kedua, segmentasi berkaitan dengan demografi, yaitu berkaitan dengan lokasi. Gitu. Di mana masyarakat itu tinggal, kemudian juga kepadatan penduduknya seberapa banyak, kemudian berkaitan dengan lokasi yang lain, apakah lokasinya itu lokasi yang elit ataupun lokasi kumuh, gitu. Itu juga berpengaruh terkait dengan segmentasi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan perilaku, gitu kan, perilaku grafi. Nah, ini adalah berkaitan dengan segmentasi terkait dengan gaya hidup, gitu. Apakah gaya hidup masyarakat A sama dengan masyarakat B atau tidak?
manfaat itu berdasarkan bidang motivasi yang disukai. Ini merupakan segmentasi yang keempat. Jadi berdasarkan apa yang disukai oleh masyarakat. Seperti itu. Oke. Targeting, positioning itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan pastinya. Menurut Anda pertimbangannya apa aja, Mbak? Oke. Pertama ketika melihat targeting dan positioning, yang pertama harus diperhatikan dari segmentasinya, gitu kan. Target apa yang akan dilaksanakan untuk segmen ini, gitu. Misal ketika kita berbicara tentang produk sampo, gitu, di mana segmentasinya adalah untuk masyarakat atau untuk wanita, gitu kan, untuk wanita remaja menuju dewasa, gitu kan. Nah, maka targeting atau positioning yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut berkaitan dengan bagaimana caranya produk ini dilirik oleh wanita remaja ini, gitu kan, wanita remaja dewasa. Maka targeting dan positioning ini pertama ya tadi diperhatikan, gitu kan, kepada segmen siapa yang akan dituju. Kemudian kedua, berkaitan dengan targeting dan positioning ini, kalau kita berbicara tentang perusahaan yang syariah, tadi cara-caranya yang dilakukan untuk membuat tagline, gitu kan, dalam rangka untuk menanamkan nama merek itu ke dalam benak masyarakat dengan cara-cara yang islami, gitu, dengan cara-cara tidak menjatuhkan perusahaan lain, dengan cara tagline yang tidak kasar seperti itu, tapi juga menggunakan kaidah syariah. Ya. Seperti itu. Oke. Begitu sudah ya, Mbak ya. Ke Pak Yuwana dulu. Pak Yuwana. Mana Pak Yuwana? Halo Pak Yuwana. Ini penguji terakhir berarti saya ya. Nih. Sudah Penutup semua kan, dong. Bu? Nah, ya, ini tinggal doa Nih. saja. Nggak tahu ini baunya gimana. Tadi udah dicerca bermacam-macam pertanyaan dari jam 12:30 sampai jam 2 ini kan, dan dia ternyata bertahan mampu bertahan. Atau tidak muntah ditambah pertanyaan lagi. Atau gini aja deh, sekarang Sarah yang bikin pertanyaan dan jawab sendiri tentang pelajaran ini, pelajaran apa? Mata kuliah Sakofiyah. Dari 12:30 sampai jam 2 ngomong, saya sabar Bu mendengarkan. Ayo. Boleh seperti itu, Ustaz. Ya boleh, ada tidak ada larangan kok. Baik. Mungkin Sarah mau terkait dengan materi Sakofiyah ini lebih kepada fikih muamalah. Jadi pertama, konsep harta di dalam Islam itu seperti apa? Langsung dijawab. Ya, silahkan. Ya, konsep harta di dalam Islam ini disebut juga dengan konsep istiqlal. Nah, sebelum Sarah menjelaskan terkait dengan konsepnya, Sarah akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Nah, harta itu apa sebenarnya di dalam Islam? Harta itu menurut bahasa adalah ma'amalakat min kulli syai'in, yaitu apa-apa yang melekat di dalam sesuatu. Sedangkan menurut syara atau istilah, harta ini adalah apa-apa yang bisa dimanfaatkan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, konsep harta di dalam Islam ini pertama mengenai terhadap 2 poin. Poin pertama yaitu harta itu merupakan milik Allah semuanya. Bagaimana cara bisa mengatakan seperti itu? Karena ada dalil di dalam surat An-Nur ayat 33 yang bunyinya wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kemudian konsep yang kedua yaitu Allah yang punya kepemilikan harta ini menyerahkan atau mengamanahkan kepada manusia untuk dikelola. Bagaimana cara bisa mengatakan seperti itu? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di bumi untuk manusia. Ditambah lagi dengan surat Al-Hadid ayat 25 yang bunyinya wa anzalnal hadida bi'sun syadidu wa manafi'u linnas, bahwa Allah itu menciptakan besi yang amat kokoh untuk diciptakan oleh manusia. Ini adalah konsep harta di dalam pandangan Islam.
Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berkaitan dengan akad, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang akad ini sendiri, kaidah awal mula dari akad ini adalah di dalam surat An-Nisa ayat 29, di mana bunyinya adalah alladzina ya'kulun Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takun tijarah. Illa an takuna tijaratin antara diminkum. Bahwa sebenarnya tujuan dari adanya akad ini adalah untuk mengekspresikan rasa ridho di dalam hati. Seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang definisi, akad itu merupakan menurut bahasa gitu kan, atau menurut bahasa lugotan, akad itu adalah rabtul khaid minal khaid, yaitu satu ikatan yang mengikat antara ikatan yang lain. Sedangkan kalau menurut syara atau menurut istilah, akad ini sendiri adalah ucapan ijab dan qabul yang darinya timbul akibat terhadap objek akad. Seperti itu. Soal ketiga. Soal ketiga terkait dengan hukum jual beli. Apa hukum jual beli dan jelaskan Yang lain. Tadi falsafah sudah, ya kan? Terus fikih muamalah sudah, akad. Yang perbandingan antara antara Islam dan kapitalisme misalnya. Kan kalau saya biasanya kan 4, falsafah, perbandingan, mikro makro fikih muamalah yang sifatnya mata kuliah, sama studi kasus. Nah, itu. Silakan buat pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi falsafah masuk, udah. Pertanyaan kedua tadi yang poin ketiga tadi yang fikih muamalah tadi sudah masuk. Nah, kalau antum mau bikin pertanyaan tentang hukum jual beli itu nanti masuk nilai yang mana nanti? Jadi masuk menambah nilai kedua kan, fikih muamalah lagi itu sama saja. Ya. Dua pertanyaan lagi yang mewakili klaster perbandingan dan klaster studi kasus. Baik, untuk perbandingan sendiri terkait dengan hukum lahan pertanian mungkin Ustaz. Jadi bagaimana perbandingan antara kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Pertama dilihat dari pandangan kapitalisme terkait dengan lahan pertanian. Nah, problem yang krusial terkait dengan pertanian ini kan adalah kepemilikan lahan. Nah, di mana kalau kapitalisme memandang terkait dengan kepemilikan lahan ini adalah semua orang bebas untuk memberikan, untuk punya akses terhadap kepemilikan lahan. Seberapapun luasnya, untuk apapun gunanya, kemudian juga mau bagaimanapun cara mendapatkannya. Nah, maka dampak yang dihasilkan akibat dari pandangan yang demikian ini akan membuat feodalisme terhadap pertanian, yaitu ketika lahan yang besar akan semakin besar, yang lahan kecil akan hilang gitu kan, sehingga petani-petani yang besar itu akan lahan-lahan itu akan dikuasai oleh petani-petani yang besar, sedangkan petani-petani kecil dia bekerja untuk lahan orang lain. Nah, itu adalah menurut pandangan dan dampak yang dihasilkan dari kapitalisme. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sosialisme. Pandangan sosialisme terkait dengan lahan pertanian ini bahwa justru ketidakadilan itu terjadi karena feodalisme, gitu kan. Sehingga menurut sosialisme pandangannya adalah kepemilikan lahan ini tidak boleh diserahkan kepada individu. Lahan yang sifatnya produktif, gitu kan. Kalau konsumtif dia masih diperbolehkan menurut sosialisme. Sehingga negara di dalam sosialisme ini harus memegang peranan yang penting dan sangat menguasai gitu kan terkait dengan lahan pertanian. Sehingga menurut pandangan sosialisme ini dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah justru kezaliman itu akan semakin nyata gitu kan, bahwa produktivitas juga dari suatu lahan itu akan semakin menurun. Kenapa? Karena sifat dari sosialisme ini adalah tidak sesuai dengan fitrah manusia, di mana manusia ini nggak punya hak untuk memiliki seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang Islam, pandangan Islam ini adalah pandangan yang sangat adil. Kenapa? Karena ini juga dijelaskan oleh syara, di mana di dalam syara ini ada terdapat 3 ketentuan terkait dengan lahan pertanian. Pertama yaitu menghidupkan tanah mati, di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa man ahyal ardo mautah fahiyalahu, bahwa barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka akan baginya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu
larangan untuk menelantarkan tanah selama 3 tahun. Kemudian yang keempat ada larangan menyewakan lahan. Sehingga dengan pandangan Islam yang demikian membuat semua orang itu punya akses gitu kan terhadap lahan pertanian asalkan dia mampu memproduksinya. Gitu. Sehingga ini akan memicu terhadap pertumbuhan dan juga penerapan ekonomi. Seperti itu. Mantap. Terus yang keempat, pertanyaan keempat, Tadi pertanyaan keempat terkait dengan apa? studi kasus. Studi kasus mungkin terkait dengan bagaimana hukumnya multi akad. Itu pertanyaan fikih. Kasus kok, berangkatnya dari kasus, bukan pertanyaan berangkat dari hukum. Den. Kasus apa sih? Ya kasus yang terjadi di masyarakat. Ayo. Gak jadi 100 dong nilainya. Atau Ustaz yang kasih pertanyaan? Nyerah? Banyak sekali. Itu menandakan cara belajar Kak Sarah masih masih deduktif. Polanya begitu. Berangkat dari sesuatu yang normatif, kemudian ke empiris itu. Nah, ini kan berlaku ketika pertanyaan-pertanyaan dari penguji pertama, kedua, ketiga dicecar itu kan bisa menjawab semua, alhamdulillah. Tapi giliran Abi balik dengan empiris atau induktif gitu ya, berangkat dari kasus, kaget itu. Antum tahu Alfamart? Alfamart, terus kemudian Indomart atau swalayan-swalayan yang lain, itu kan kalau kita angkat sebagai sebuah kasus, studi kasus jual beli di swalayan-swalayan itu, kira-kira sah nggak menurut fikih? Di mana proses akotnya, di mana antarodinnya? Kan tadi antum bilang akot itu kan ekspresi dari antarodinnya. Di situ tidak ada tawar-menawar. Itu kan penjajahan kapitalisme yang tersembunyi. Ayo. Ayo, gimana coba? Itu kan pemaksaan harga dari satu pihak. Padahal harga itu harusnya equal tadi seperti antum jelaskan ketika Pak Wiji cerita ijaratul ajir tadi kan. Sama aja antara upah dengan jasa, dengan antara uang dengan barang. Itu kan sifatnya memang setara kan gitu kan. Yang satu namanya upah, yang satu namanya harga kan gitu aja. Sama-sama tukar menukar. Ayo gimana menjelaskannya? Berkaitan dengan harga sebenarnya kan ada jual beli mutoah. Jadi ketika daya tawar menawar itu sudah ada, tetapi itu tanpa adanya akod secara saya terima seperti itu karena memang harganya sudah diketahui sebelumnya. Nah, ya itu masih fikih muamalah lagi itu gayanya. Gaya berpikirnya masih gaya berpikir fikih muamalah. Iya, setuju saya. Nggak salah, bener. Tapi kan bukan kasus akhirnya kan. Bukan studi kasus. Pernah nggak Sarah menawar suatu barang ketika membeli di Alfamart? Boleh nggak harganya ini? Bagaimana kalau terjadi ternyata barangnya rusak, aib gitu? Bagaimana ternyata di Alfamart lebih mahal daripada di Indomart misalnya begitu. Nah, studi kasus itu seperti itu berangkatnya dari empiris, pengalaman dan itu sebetulnya pengalaman kita masing-masing kalau kita angkat itu bisa menjadi studi sendiri. Itu. Nanti skripsi sudah ngambil belum? Sudah, tapi belum di darat. Judulnya apa? Ambil bidang apa? Pemasaran, Ustaz.
Pemasaran udah banyak banget. Ya, tapi nggak apa-apa, silakan. Ya gitu, Ibu, sampun. Itu saja saya. Selamat, Kak Sarah ya. Sampun, Bu. Bu Solihah. Halo, halo. Pak, sebentar ini lagi banyak anak-anak. Ini yang penean ini belakangku penean. Iya, kelihatan. Nah, ini ada Mbak ada anak itu. Ya baik, lagi meriah masalahnya. Jadi Sarah tadi sudah diuji Pak Wijiarta, Pak Sugeng Nugroho, saya dan Pak Yuwana. Ini saya sudah menerima beberapa WA dari dosen penguji. Tapi insya Allah dari jawaban Anda itu cukup bagus, gitu ya. Cukup lah itu. Ini lulus ya, insya Allah ini bisa diumumkan lulus. Kalau untuk nilai sepertinya belum bisa dihitung semua. Pak Yuwana. Saya udah WA, Bu, tapi sinyalnya belum masuk. Tadi selesai tadi. Sebelum ujian udah tak WA kan. Sudah ada nilainya. Ya, wow, amazing. Masuk kah? Masuk kah? Ya. Baik, Pak Yuwana, Pak Wiji, Pak Sugeng Nugroho sudah masuk ke saya dan katanya juga sudah Bu Suliskan. Pak Yuwana nanti langsung ya kirimkan juga ke Bu Sulis ya. Siap. Jadi yang sudah masuk 4 dosen penguji menyatakan Sarah hari ini bisa tersenyum dengan cerah karena lulus gitu ya. Lulusnya memuaskan itu. Lulus nilainya dan masalahnya bagus atau tidak nanti masih kemudian dipengaruhi nilai skripsi begitu ya Sarah. Jadi untuk langkah berikutnya Anda sudah bisa mengajukan judul skripsi dengan tentunya memperhatikan syarat-syarat administrasi ya, apa saja syarat-syarat administrasi. Kemudian juga berkaitan dengan nanti kalau mau selesai skripsi maupun ujian pendadaran, maka juga harus dilihat syarat-syarat administrasinya seperti apa, termasuk dengan amelnya ya, karena syarat amel itu jadi syarat untuk ujian pendadaran gitu ya. Sepertinya begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Yuwana, Pak Wijiarta atas kehadirannya dan keikutsertaan menguji Sarah dan semoga menjadi amal soleh di hari Jumat dan kita tutup acara pendadaran ini dengan baca hamdalah dan penutup majelis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link rekaman bisa ya saya share di YouTube ya. YouTube yang YouTube yang unlist, YouTube privat ya link. Jadi ini rekamannya by the way ini kan rekaman di komputer ya, bukan rekaman YouTube. Iya. Nanti baru itu Pak Yuwana baru ngirim ke YouTube. Oh gitu, nggak langsung di YouTube unlisted ya? Unlisted.